DPO yang masih melarikan diri segera menyerahkan diri ke pihak kepolisian, karena kami pasti akan kejar dan kami pasti akan dapatkan. Nasib tragis menimpa pria bernama Hasanuddin, 42 tahun, yang tewas dianiaya 5 orang satpam di Taman Impian Jaya Ancol. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu 29 Juli 2023 lalu, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, dan kisahnya menjadi viral di media sosial. Hasanuddin dituduh mencopet pengunjung hingga dianiaya dan dipaksa untuk mengaku. Saya tanya, pada saat mengamankan suami saya, apakah ada barang bukti? Dia jawab, kagak ada, Bu. Cuma saya emosikan, kenapa sampai segitunya sih, Pak? Saya bilang, apalagi suami saya belum terbukti salah. Belakangan terungkap sosok Hasanuddin sebagai korban ternyata tak sembarangan. Diketahui almarhum Hasanuddin adalah seorang ketua DPC Partai Perindo Pademangan. Diketahui Hasanuddin meninggalkan istri dan 3 anak yang masih kecil. Putri sulung Hasanuddin baru berusia 15 tahun, sementara putra keduanya berusia 8 tahun, dan anak bungsunya seorang putra masih berusia 4 tahun. Yang dilakukan oleh pelaku ada berada di dalam lingkungan Ancol. Yang kedua, dalam suasana ini pengunjung loh yang hanya dicurigai, padahal tidak ada alat bukti sama sekali yang menunjukkan kejahatan. Kami ingin Ancol duduk bareng dengan kita luruskan permasalahan ini dan kita tuntut pertanggungjawabannya, baik secara moral, secara kemanusiaan. Ironinya, almarhum Hasanuddin dituduh oleh seorang satpam hingga beberapa satpam lainnya ikut menganiayanya. Nah, dari yang kami lakukan penyidikan memang tidak ada bukti bahwa korban ini mengambil barang ataupun CCTV yang mengarah bahwa korban ini melakukan tindak pidana. Jadi bisa kami simpulkan bahwa korbannya adalah pengunjung Ancol. Jadi dari salah satu pelaku P ini pernah berapa kali melihat infonya dari dia, dari keterangannya dia bahwa korban ini sering bolak-balik masuk bis, kemudian keluar. Kemudian setelah itu adalah info kehilangan dan lain-lain, tapi itu belum bisa kita pastikan karena tidak ada data-data ataupun fakta-fakta baik itu barang bukti atau petunjuk yang jelas mengenai hal tersebut. Tragisnya, Hasanuddin yang tak terbukti melakukan perbuatan maling itu terus dianiaya. Ia dipukuli, ditendang, disabet menggunakan kabel kawat, hingga dihajar menggunakan bambu. Tak hanya itu, para pelaku yang merupakan satpam Ancol itu bahkan menyiram air cabai ke atas luka korban agar mengakui perbuatannya. Sontak tenaga Hasanuddin yang telah dianiaya itu pun terkulai lemas, hingga akhirnya meninggal dunia. Lalu dari keterangan para pelaku ini, info mereka bahwa si korban ini tindak pidana pencurian HP, kemudian pencurian dompet, baik di shuttle bis maupun di dalam bis ataupun di tempat-tempat makan, food court seperti itu. Cuma waktu kami amankan tidak ada barang bukti satupun yang ada pada si korban. Menurut pengakuan para tersangka, penganiayaan terhadap Hasanuddin berlangsung selama 2 jam. Adapun motif para pelaku menganiaya Hasanuddin secara brutal lantaran kredibilitas satpam dipertanyakan setelah ada beberapa kasus pidana pencurian di dalam area Ancol. Motifnya mereka mengejar pengakuan korban bahwa korban melakukan tindak pidana di areal tersebut. Apakah ada bukti dari kecurigaan atau tuduhan mereka? Sejauh ini kita tidak temukan bukti bahwa korban melakukan pencurian. Dalam kasus penganiayaan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, yaitu potongan bambu yang masih ada bercak darah, kabel putih, 1 ember, 1 gayung, 1 bahan body pack, 1 korek api, cabai yang sudah dimasukkan ke dalam botol, 3 unit motor, dan 1 mobil. Para pelaku dijerat dengan pasal 170 ayat 2, ketiga KUHP dan atau 351 ayat 3 KUHP.
dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara atas penganiayaan berat yang menyebabkan kematian seseorang. Dan pada akhirnya pihak PT Pembangunan Jaya Ancol telah mengganti seluruh petugas keamanan Ancol setelah 5 security menganiaya orang hingga tewas. Total sekitar 68 satpam diganti buntut penganiayaan orang hingga tewas di kawasan Ancol. Kami tidak membenarkan segala tindakan yang dilakukan oleh para oknum petugas yang merupakan tenaga ahli daya atau outsourcing tersebut. Ya. Saat ini kami sudah menyerahkan proses hukum kepada pihak yang berwajib. Kami sangat menyayangkan insiden ini terjadi di lingkungan Ancol Taman Impian, dan kami juga mohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban.